Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, di video kali ini gue akan berbicara terkait dengan Angel Gomez, di mana disebutkan di United eksklusif ya, ataupun dari MUFC MPB juga demikian. Kalau ya ini kabar dari Jacobs Band menginformasikan terkait dengan Angel Gomez bahwa ada banyak klub di Premier League ini mengejar Angel Gomez yang tentu saja akan lepas secara gratisan, dan ekspektasinya adalah dia akan pindah ke Premier League. Saat ini ada dua klub yang secara kuat dikaitkan dengan sang pemain, yaitu adalah Tottenham Hotspur dan juga Manchester United. Lalu disebutkan juga bahwa ya dengan situasi gratisan ini Angel Gomez juga bisa jadi merupakan tipikal pemain yang diinginkan oleh Manchester United, terutama kalau melihat kebijakan dari klub dari Ineos yang saat ini memang lebih lebih berhemat, jadi mencari pemain memang yang lebih yang tidak klub itu untuk mengeluarkan dana yang besar. Disebutkan bahkan sempat ini dari Vicha Jazz, gue ambil dari Transfer News Live, Ruben Amorim meminta Manchester United atau manajemen Manchester United untuk membawa Angel Gomez kembali lagi ke klub. Pemain tengah 24 tahun ini, pemain Lille ini akan free agent atau akan lepas secara gratisan di musim panas nanti. Ya, bagaimana ini situasi Angel Gomez? Kalau gue lihat ya, bagaimana situasi dari Angel Gomez dari sisi finansial dulu. Ini perfect. Situasi finansial ini perfect karena dia akan secara gratisan kalau diambil oleh ataupun ya Manchester United berhasil mendatangkan. Nah, sekarang gue juga melihat dari sisi gaji. Berapa gaji dari Angel Gomez? Gaji dari Angel Gomez pun juga cukup rendah menurut gue kalau dibandingkan dengan pemain Manchester United yang lain. Saat ini kalau gue ambil dari sumber Capology ya, dia hanya 14.000 lah, bulatkan 14.000 euro per pekan. Ini sangat rendah ya jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Misalnya saat ini pemain tengah yang juga dikabarkan sedang bernegosiasi kontrak baru, Kobbie Mainoo, itu ada di angka 25.000, dan Angel Gomez setengahnya, hampir setengahnya ya, 14.000, katakanlah seperti itu gaji per pekan. Jadi dari sisi finansial ini situasi yang perfect kalau gue bilang begitu. Ini perfect bagi manajemen Manchester United, bagi klub untuk mendatangkan Angel Gomez. Nah, tapi apakah itu saja? Gue pikir ada sisi teknis yang juga harus dilihat tentu saja. Dari sisi posisi, Angel Gomez ini bisa bermain di lini tengah dengan situasi yang berbeda-beda ya. Bisa bermain di posisi gelandang tengah, gelandang serang, atau gelandang bertahan. Dia pemain yang memiliki kreativitas, dia memiliki set piece yang bagus, dia cepat dalam bergerak, dia memiliki agility ataupun ya ulet gitu ya dalam bermain, dribbling, kontrol bolanya juga bagus, dia memiliki visi dan juga passing yang bagus. Dan dia memiliki daya kerja defensif yang bagus. Dia sebagai gelandang yang kreatif, dia suka mengatur jalannya pertandingan tentu saja dengan passing-passing yang cerdas, yang cerdik, dengan mengontrol bola. Lalu dia juga memiliki kemampuan untuk lepas dari pressing ketat lawan, dan menurut gue ini penting dimana ketika Manchester United sering sekali ya melakukan build up dari bawah, ini akan di pressing ketat oleh pemain lawan, dan kemampuan pemain Manchester United baik itu secara individu maupun juga secara kolektif untuk lepas dari tekanan-tekanan pressing itu menurut gue sangat penting, dan Angel Gomez ini punya kemampuan untuk seperti itu. Nah, ini ada tapinya. Yang gue khawatirkan ini adalah lebih ke situasi fisik, di mana dia ini tingginya hanya 1,68 m ya, jadi di bawah 1,70. Dan untuk situasi di Liga Inggris,
fisik ini sangat penting sekali, dan juga di Eropa. Um, Kalau gua lihat ya, dia ini dilepas oleh Manchester United. Pada saat itu dilepas um, ke mana namanya, ke Lille, dan sempat juga bermain di Liga Portugal bersama dengan Boa Vista. Tapi yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa pada saat itu dia dilepas oleh Manchester United. Kalau seandainya dia ini memang memiliki bakat besar ya, walaupun dengan situasi fisik misalnya yang tidak terlalu besar, katakanlah seperti itu, ya pastinya dia akan diberi kesempatan seperti kalau memang dia ini sangat-sangat luar biasa. Tapi kan ini tidak terjadi, dan ini yang menjadi pertanyaan bagi gua. Kenapa dia yang sempat diberikan kesempatan di musim 2019-2020 misalnya, ataupun juga sebelumnya, tapi tidak diteruskan ini di Manchester United. Di sini pertanyaan, apakah memang ada penilaian dari pelatih pada saat itu yang berbeda, ataupun manajemen juga yang berbeda. Hal-hal seperti itu menurut gua ini menarik. Dan kalau gue berusaha ya untuk mencari misalnya artikel kenapa Angel Gomez ini dibebaskan katakanlah dari Manchester United, gue tidak bisa atau mendapatkan alasan yang jelas, di samping bahwa ya dia sebenarnya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi di Manchester United, dan pada saat itu tidak disepakati ya juga kontrak barunya, sehingga Manchester United memilih untuk merilis ini Angel Gomez. Ya, dan kalau gua lihat dari artikel misalnya di Manchester Evening News ini tahun lalu ya, bagaimana dia juga tidak mengatakan secara jelas penyebab kenapa kok dia ini cabut dari Manchester United. Tapi dia mengatakan ya, kenapa ketika saya meninggalkan Manchester United ini lebih karena ide yang lebih baik untuk saya sebagai pemain dan juga sebagai seseorang. Dan di perjalanan yang saya lalui, saya tahu kalau saya ini harus mencari jalan sendiri dan berada di posisi yang saat ini saya berada. Ini sangat sulit untuk meninggalkan klub yang saya bermain sejak 6 tahun dan menuju ke sesuatu yang saya tidak tahu secara personal. Tapi ya ini seperti kayak situasi naik dan turun dengan banyak kesulitan dan juga momentum-momentum sulit yang terjadi. Namun demikian ya posisi ini, saya berada di posisi ini yang sangat layak. Meninggalkan Inggris memberikan saya motivasi yang besar. Ada juga pemain-pemain yang saya bermain ketika di Prancis yang berada ya atau kembali lagi ke tim nasional, dan ini memberikan motivasi karena saya bermain di liga yang berbeda. Ya ini yang dilihat oleh Angel Gomez. Jadi nampaknya memang ada semacam kayak rencana yang tidak sama antara Manchester United dan juga Angel Gomez. Nah sekarang balik lagi nih, apakah Angel Gomez layak untuk kembali ke Manchester United? Dari sisi finansial ya sangat-sangat layak. Tapi dari sisi teknis kembali lagi nih harus dilihat apakah memang dia bisa berada di sistem permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Permainan dari Ruben Amorim ini tentu saja menuntut pergerakan yang sangat mobile atau sering disebut dengan intensitas yang sangat tinggi. Kalau gua melihat bagaimana heat maps dari Angel Gomez sendiri, misalnya di musim lalu dia cukup aktif di lapangan tengah, tapi agak sedikit lebih ke daerah menuju lini pertahanan lawan daripada daerah pertahanan sendiri. Nah, dari situ menurut gue dia memiliki modal. Artinya dia pergerakan sangat mobile ya, sangat intensitas tinggi. Cuman ya itu tadi, keraguan dari gue adalah lebih ke sisi postur. Gue lebih berharap sebenarnya kalau melihat ya contoh Manuel Ugarte, dia memiliki ketahanan fisik yang solid. Manuel Ugarte, walaupun Manuel Ugarte kalau gue lihat ya dari sisi profile, gue langsung buka ini berapa tinggi badan misalnya dari Manuel Ugarte itu 182, jadi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Angel Gomez ya. Profil seperti ini sih yang gue
harapkan sebenarnya mengisi lini tengah eh, Manchester United. Kobbie Mainoo mungkin yang agak sedikit mendekati. Kalau seandainya tipikal dia bisa seperti Kobbie Mainoo, dan kalau dilihat sebenarnya Kobbie Mainoo ini 1,75. Itu pun juga sering dia kesulitan ya kan di lini tengah ketika dia di pressing. Dan ini bukan hal yang baru bahwa Kobbie Mainoo masih agak kesulitan menurut gue untuk menghadapi pressing fisik dari pemain lawan. Sehingga Angel Gomez yang posturnya lebih pendek ini ya menjadi kekhawatiran gue secara ringan amatiran. Tapi gue ingin dengar nih bagaimana Sobat Football United. Menurut Sobat Football United, yes or no Angel Gomez? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.